Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul penyerahan diri yang dewasa. Tuhan mengajarkan sesuatu yang sekilas terlihat sederhana, tapi ternyata tidak sederhana. Hal tersebut adalah penyerahan diri kepada Allah. Penyerahan diri kepada Allah selama ini dikesankan sesuatu yang sangat sederhana, ya, di banyak agama dan di mimbar gereja. Pertama, di komunitas orang Kristen tertentu yang disebut berserah atau menyerahkan diri adalah ketika seseorang meninggalkan pekerjaan sekuler, pendidikan umum, atau kegiatan-kegiatan di luar gereja lalu menjadi seorang full-timer gereja. Menjadi pendeta, masuk sekolah Alkitab, atau sekolah tinggi teologi, menjadi dosen di STT, itu baru disebut full-timer. Begitu konsep orang pada umumnya. Ketika seseorang mengambil langkah-langkah tersebut, ia disebut menyerahkan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri ini dipandang istimewa dan berkualitas tinggi karena berpindah dari yang dipandang duniawi menjadi rohani. Nah, biasa kan kalau jadi full-timer lalu berani berkata berani mengaku diri hamba Tuhan, dan ya biasanya disebut rohaniwan. Padahal seringkali, saudaraku, penyerahan diri seperti ini, maksud saya penyerahan diri untuk menjadi full-timer, seringkali hanya sebuah kamuflase untuk dapat menghindarkan diri dari beratnya hidup dalam marketplace dan memperoleh kemudahan memenuhi kebutuhan jasmani serta kehormatan sebagai hamba Tuhan. Ya, tentu tidak semua orang yang berniat menjadi full-timer demikian, tetapi tidak sedikit yang begitu. Ini akal-akalan, saudara, ya. Apalagi mereka yang datang dari daerah dengan cara yang mudah sekolah teologi, lalu memiliki gelar, lalu menjadi pendeta, lalu ya bisa meraih kehidupan sebagai orang kota yang memiliki berbagai fasilitas. Di komunitas lain, kedua, penyerahan diri kepada Allah biasanya berbicara mengenai kepasrahan ketika menghadapi masalah berat dan rumit yang tidak mampu ditanggulangi. Masalah tersebut dapat berupa pemenuhan kebutuhan jasmani atau penyelesaian beban hidup. Mereka memandang bahwa hanya Allah yang dapat menolong mereka keluar dari masalah tersebut. Tanpa tangan Allah yang kuat, permasalahan mereka tidak dapat usai, tidak dapat selesai, maksudnya sesuai yang diharapkan. Oleh karenanya orang dalam kelompok ini mengharapkan pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, sebagai gantinya mereka memberikan penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, sebenarnya penyerahan mereka itu hanya untuk memperdaya Tuhan atau memanfaatkan Tuhan. Ya, mereka itu tidak mengerti bagaimana seharusnya hidup mengabdi kepada Tuhan. Mereka mau Tuhan yang mengabdi kepada mereka, bukan mereka yang mengabdi kepada Tuhan, saudaraku. Sementara yang ketiga berbicara mengenai penyerahan diri, berarti ada di keadaan yang sudah tidak ada jalan keluar. Ada orang yang sudah putus asa, sudah tidak ada jalan keluar, sudah hopeless gitu, lalu berserah. Artinya sudah tak dapat berbuat apa-apa lagi, tidak bisa melakukan apa-apa, lalu berserah. Sebenarnya penyerahan seperti ini bukan penyerahan yang benar. Mendapat jalan buntu, mengalami jalan buntu baru mengaku berserah. Ketika tidak tahu harus berbuat apa, baru berkata aku berserah. Orang-orang seperti ini sebenarnya pada dasarnya, saudaraku, orang-orang yang belum dewasa, yang mau memperalat Tuhan saja. Saudaraku, penyerahan yang benar itu adalah ketika seseorang mau mempercayai apapun yang Allah kehendaki dan bersedia melakukan apapun, ya, tanpa menuntut apapun kepada Tuhan, tapi menerima apapun yang Allah perintahkan. Dalam hal ini hendaknya kita tidak langsung mengkaitkannya dengan
melayani Tuhan ya. Penyerahan diri itu jangan selalu diartikan dengan melayani Tuhan. Saya sudah menyerahkan diri untuk Tuhan katanya. Saya sudah menyerahkan diri untuk Tuhan. Jadi full timer pendeta. Jangan selalu mengkaitkan penyerahan diri dengan menjadi full timer atau pendeta. Sebab orang yang menyerahkan diri melayani Tuhan itu mestinya tidak menuntut apa-apa dari Tuhan. Ya. Tapi memberi diri untuk diperlakukan Tuhan sesuka Tuhan. Nah, tidak sedikit orang yang menyerahkan diri menjadi pendetanya demi masa depan. Sebab profesi pendeta itu lebih mudah mendapat keuntungan materi, kehormatan, ya tanpa modal yang signifikan. Penyerahan diri, saudaraku, seseorang itu untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, itu bisa memuat 1001 motivasi loh, saudara. Tapi kalau penyerahan diri yang benar, di mana ia rela menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menyukakan hati Tuhan melalui profesi apapun, nah itu yang benar. Ya, menyerahkan diri kepada Tuhan tidak harus jadi pendeta. Sementara saudara jadi pedagang, jadi driver, jadi praktisi hukum, jadi tenaga medis dan lain sebagainya. Anda menyenangkan Tuhan di situ. Anda melakukan apa yang Allah kehendaki. Penyerahan diri yang dewasa sejatinya adalah kesediaan untuk mengerti kehendak Allah dan melakukannya tanpa menuntut apapun. Saudaraku, pada renungan yang lalu-lalu telah kita pelajari, ketika seseorang benar-benar hanya berharap Tuhan dan kerajaannya, disitulah ia menunjukkan penyerahan diri yang benar. Kalau seseorang masih mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, ia tidak mungkin bisa berserah. Sebab orang-orang yang berserah itu orang-orang yang sudah tidak lagi menantikan, mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Orang yang benar-benar berserah kepada Tuhan itu tidak memberi ruangan sekecil apapun untuk kesenangan dunia. Tuhan menghendaki penyerahan kita sampai kepada titik di mana kita hanya mau melakukan kehendak Allah dan kita berkemas-kemas pulang ke surga. Tidak ada yang kita harapkan lagi dari dunia ini. Ingat ya, jangan sampai kita berserah kepada Tuhan hanya karena berharap pertolongannya. Akhirnya kita menggunakan Tuhan untuk menggapai kebahagiaan layaknya anak-anak dunia. Wah, celaka saudaraku. Nah, ingat ini, jangan kita berkata berserah hanya karena kita mau memperalat Tuhan. Kita berserah karena kita mau dipakai, digunakan, diperalat oleh Tuhan dengan sukacita. Orang yang berserah adalah orang yang benar-benar arahnya bertolak belakang dari anak-anak dunia atau manusia pada umumnya yang masih hidup dalam kewajaran. Orang yang berserah adalah orang yang tidak wajar hidup karena fokusnya hanya kerajaan surga dan Tuhan menjadi kebahagiaannya. Apapun yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan, dia pasti bersedia melakukannya. Singkatnya, orang yang menyerah kepada Tuhan adalah orang yang tidak memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri. Jika seseorang masih memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri, dia belum berserah. Satu-satunya cara untuk memiliki penyerahan diri yang dewasa ialah mengubah arah hidup atau pandangan kita secara radikal. Tidak boleh setengah-setengah. Kita harus menempatkan Tuhan dan kerajaannya sebagai satu-satunya tujuan dan kebahagiaan, atau tidak sama sekali. Saudaraku sekalian, hanya melalui perubahan cara berpikir yang radikal ini, seseorang dapat memiliki penyerahan diri yang dewasa, sehingga dapat meneladani jejak Tuhan Yesus. Akhirnya, kalau kita berkata berserah kepada Tuhan, artinya kita mau sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.